Episode ke-17 penyiksaan SSD dan kali ini Paradox Gaming Core. Paradox Gaming ini adalah brand lokal, rebrand pastinya, tapi yang bikin beda dengan brand-brand baru lainnya adalah distributornya, Bre. Jadi kalau brand baru yang udah pernah kita tes, itu kan banyak yang bukan distributor, garansinya pakai garansi toko, di mana minggu lalu kita udah ngetes dan ternyata yang udah saya cobain garansi tokonya, bukan tokonya yang salah sih, tapi brandnya yang ternyata punya sistem yang nggak jelas. Jadi akhirnya garansinya gagal. Nah, si Paradox Gaming ini dia garansinya dipegang sama salah satu distributor besar juga di Indonesia, Foxhound, di mana Foxhound ini pegang banyak brand besar juga kayak Team Group, terus Arctic, terus Noctua, Enermax itu dipegang sama Foxhound. Dan kalau udah dipegang sama distributor model begini, berarti kebijakan untuk garansi itu mengikuti aturan dari distributor. Iya sih, memang ada aturan dari brand, tapi at least kita udah agak terlindungi karena distributor ini punya aturan yang jauh lebih jelas dibandingin toko. Garansi toko itu tiap toko akan ngasih kebijakannya yang ya nggak selalu sama, dan kita juga nggak tahu klaimnya akan gampang atau enggak, bakal dibantu atau enggak. Pokoknya banyak lah komplikasinya. Nah, untuk Paradox Gamingnya sendiri, dia juga udah punya website terpisah, website official, tapi sayangnya untuk SSD ini nggak masuk di dalam list di websitenya. Jadi untuk spesifikasi lengkapnya saya bisa ngelihatnya di official store-nya Foxhound, di mana di situ nggak banyak informasi yang bisa kita dapat, hanya sekedar read dan write speed-nya berapa, garansinya berapa, tapi TBW-nya nggak ada. Nggak masalah karena hari ini kita akan ngetes sampai sejauh mana Paradox Gaming Core ini bisa bertahan. Langsung kita lihat. Capek main game online tapi koneksi nggak stabil? Pakai gaming router dong. MSI Radix AX6600 Wi-Fi 6 Tri-Band Gaming Router mampu menghandle puluhan device terhubung sekaligus dengan pengaturan bandwidth lewat AI yang menjamin experience gaming kamu tidak akan terganggu. Menggunakan Wi-Fi 6 Tri-Band dengan total speed mencapai 6600 megabit per second dan 2,5 gigabit LAN. Bekerja dengan quad-core CPU yang dilengkapi heatsink membuat performance-nya terjaga tetap stabil. Selengkapnya cek link di bawah. Kita mulai dari initial speed test yang nggak tahu deh, ini kayaknya videonya hilang atau nggak kerekam ya yang pertama ya. Tapi nggak masalah karena hasil akhirnya di preset 8 GB masih bisa kita lihat di sini, speednya melebihi spesifikasi. Jadi dari spek read 500 di sini mencapai 549. Dan dari write yang speknya 420, aktualnya 491. Nggak masalah, karena biasanya kalau 8 GB sehat, berarti yang 1 dan 2 GB-nya, 4 GB-nya juga ikutan sehat ya. Jadi langsung aja kita gas stress testnya, dan nanti di tengah jalan kita akan speed test lagi. 4 jam pertama bisa dilalui dengan santai. Speednya stabil banget di kisaran 480 MB per second. Bahkan cegukan aja di sini nggak muncul bre di 4 jam pertama. Tapi jangan seneng dulu nih. Soalnya kemarin ada yang lancar di 4 jam pertama tapi tiba-tiba langsung mati. Tapi di sini semuanya seperti baik-baik saja. Sampai pada jam ke-9 tiba-tiba SSD-nya batuk-batuk bre. Batuknya lumayan parah dan berjalan selama beberapa menit. Untungnya menjelang jam ke-10 dia kembali normal, dan sampai jam ke-16 dia bisa jalan full speed seperti sebelumnya, dan cegukannya pun juga nggak kelihatan. Jadi batuknya tadi mungkin agak sedikit kelelahan di awal kali ya. Dan kondisi ini berlangsung terus sampai jam ke-24. Saat itu SSD sudah terisi 38 TB lebih dan speednya masih benar-benar stabil. Batuknya tadi cuma sebentar doang dan tidak terulang lagi. Sebelum dan sesudahnya benar-benar stabil, cegukannya juga hampir tidak kelihatan sama sekali. Baru pada jam ke-25 saya lakukan speed test dan luar biasa. Speednya masih normal bre. Waktu itu sudah hampir terisi 40 TB dan speed di semua preset masih menunjukkan angka full speed. Stress testnya saya lanjutkan, tapi di beberapa jam berikutnya mulai muncul gejala cegukan. Nggak banyak, dalam 2 jam cuma beberapa kali, tapi udah muncul gejalanya. Cuma beberapa jam berikutnya gejala cegukannya tambah parah bre. Hingga akhirnya pada jam ke-34 SSD-nya langsung batuk darah. Dia berkali-kali berusaha naik ke speed normal tapi jatuh terus. Belum bisa saya anggap mati karena speednya masih belum flat jatuh ya. Dia masih struggling lah. Di jam ke-35 pada TBW ke-55 saya lakukan speed test. Saya pikir speednya udah bakal KO. Tapi ternyata dia masih bisa menunjukkan angka normal. Artinya pada poin ini kalau kita pakai untuk transfer data yang size-nya up to 8 GB, mungkin masih bisa dapat full speed dengan agak-agak turun dikit lah ya. Tapi kalau lebih besar dari 8 GB itu yang kemungkinan SSD-nya sudah nggak bisa lagi.
Akhirnya speed testnya saya lanjutkan dan di sini kita lihat SSD-nya sedang berusaha keras untuk bisa menjaga full speed-nya, tapi usia memang nggak bisa dibohongi. Dia udah mencapai 55 terabyte lebih. Dan akhirnya dia batuk-batuk lagi, sampai akhirnya pada jam ke-40 menjelang TBW ke-61, speed-nya drop dan nggak naik lagi. Tesnya masih jalan terus sampai beberapa jam berikutnya, tapi speednya memang sudah tidak tertolong lagi ini ya. Final speed test saya lakukan pada jam ke-48 dan confirm dia udah menyerah. Bahkan pada preset 1 GB pun udah nggak normal lagi di sini. Jadi perkiraan waktu kematiannya adalah jam ke-40 pada 61 terabyte. Yap, itu tadi Paradox Gaming Core yang secara endurance ya sama aja sih seperti SSD pendatang baru. Bukan cuma pendatang baru, SSD dari brand terkenal sekalipun kalau harganya murah ya endurance-nya memang segitu di kisaran 60-an terabyte. Tapi yang membuat dia berbeda dengan brand-brand baru yang harganya sekitar 130 ribuan adalah speed-nya, dimana ini speednya cenderung lebih stabil. Tapi untuk skor endurance sementara ini ya dari sistem saya memang yang 60 terabyte udah mati itu skornya cuma 1. Tapi saya ingetin lagi nih, skor ini kayaknya bakal berubah deh. Karena setelah, kemarin saya udah pernah bahas belum sih? Jadi dari semua SSD yang udah saya tes, itu batasnya kayaknya cuma ada 2 usianya. Jadi antara dia 60 terabyte atau bisa sampai 300 tera. Gak ada in between, gak ada yang mati di 100, gak ada yang mati di 150, dan seterusnya itu gak ada. Pokoknya pilihannya cuma 60 dan langsung lompat ke 300. Artinya, ada kemungkinan hardware yang tersedia untuk SSD itu ya cuma 2 jenis itu doang. 60 tera atau 300 tera. Dan berarti kalau memang hanya ada 2 tipe, scoringnya nggak bisa, dibikin 5 nggak bisa. Jadi ini sama yang 300 tera berarti skornya ya harusnya selisihnya cuma 1 karena tipenya memang cuma 2 itu. Tapi sekali lagi saya harus tes beberapa SSD lagi untuk bisa memastikan hal ini, dan kalau memang udah confirm yang saya perkirakan ini berarti sistem scoringnya akan berubah drastis. Jadi antara nanti SSD yang kemarin skornya tinggi bakal sedikit turun, atau yang skornya agak rendah bisa jadi sedikit terdongkrak naik. Tapi tungguin dulu, nggak sekarang. Beberapa minggu lagi lah ya. Nah, sekarang untuk speednya. Tadi udah kita lihat bahwa total durasi pengetesannya adalah 40 jam. Dan dia baru batuk-batuk sekitar 20 jam ke-25. Jadi dia udah melewati separuh dari durasi pengetesan, baru speednya terlihat drop. Nah, di sini berarti skor sempurna 5 nggak bisa didapat, tapi karena udah berhasil melewati setengah dari durasi, saya bisa kasih skor 4 untuk stability speednya. Dan total skornya adalah 5 untuk Paradox Gaming Core 128 GB ini. Sedangkan untuk price versus performance, kamu bisa lihat di grafik ini, sekalian lihat juga perbandingannya dengan brand lain. Untuk spreadsheet lengkapnya bisa kamu klik aja link yang ada di deskripsi. Dan kurang lebih itu tadi Paradox Gaming Core 128 GB, di mana dia secara performance kurang lebih sama seperti SSD lain yang harganya di bawah 150.000, tapi dia ini harganya 150.000 persis. Dan yang bikin beda sekali lagi adalah distributornya. Jadi karena dia dipegang salah satu distributor gede, jadi untuk klaim garansi kita bisa lebih tenang lah ya. Yap, itu dia untuk hari ini. Sudah cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan.